Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Saudara, apa kabar? Doa dan harapan saya saudara sehat dan terus penuh semangat ya, karena kita tetap percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat di dalam menjalani kehidupan, melakukan segala aktivitas seturut dengan kehendak-Nya saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik Tuhan berikan bagi kami. Semalam telah berlalu, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan hari ini pun kami percaya berkat-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengajar dan menuntun hidup kami di dalam melakukan hal-hal baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 17 Februari 2023, tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 10. Ai alani ido ubahin lu jahita jala marukil. Ala makirim hita di debatana mangulu. Sipalua halak saluhutna. Alai sumurung akka na persea. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teruslah berjerih payah dan berjuang dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya, karena Alkitab mengatakan, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Mengapa kita terus berjuang di dalam pengharapan? Karena ketika kita hilang pengharapan, maka kita tidak punya semangat, kita tidak punya kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Berjuang, berjerih payah di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus kepada Timotius untuk tetap semangat, terus berjuang di dalam memberitakan firman. Paulus tahu Timotius akan menghadapi banyak tantangan. Salah satu di antaranya adalah pengajar-pengajar sesat yang akan menggoyahkan imannya, melunturkan semangatnya untuk tetap memberitakan firman Tuhan, melakukan hal-hal baik dan menjadikan hidupnya teladan iman bagi jemaat yang dilayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menganalogikan berjerih payah dan berjuang di dalam pengharapan kepada Tuhan adalah seperti orang yang berlatih. Di dalam ayat 7 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Beribadah berarti melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Sementara di dalam melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan, tentu banyak tantangannya. Oleh sebab itu, setiap orang percaya, dan pada saat ini Paulus menasihatkan Timotius untuk melatih diri tetap kuat, tetap berjuang, terus penuh semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam latihan yang sungguhlah imannya teruji. Di dalam latihan yang sungguh-sungguh imannya dapat dibuktikan.
Itulah sebabnya Paulus mengajak Timotius untuk tetap mempersiapkan diri di dalam hal-hal yang baik, yaitu menurut firman Tuhan. Dia sendiri harus terus taat, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam ayat 6 di 1 Timotius 4 ini dikatakan, dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara, tentu kita sama seperti Timotius, bukan? Dari sejak kita kecil, dari sejak kita sekolah minggu, kita sudah dididik oleh hal-hal baik di dalam firman Tuhan. Tentu setiap orang tua pun akan mewariskan hal-hal baik, didikan-didikan baik dalam kehidupan anak-anaknya, sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh bertumbuh dengan baik. Tentu didikan itu tidak berhenti di satu titik saja, tetapi didikan itu akan terus-menerus terjadi selama kita masih hidup di dunia ini. Itulah latihan yang sesungguhnya, di mana kita akan terus berjuang untuk boleh memenangkan pertarungan. Kita tahu, saudara, orang yang akan mengikuti pertandingan, berapa lama dia berlatih? 1 hari? 1 minggu? 1 bulan? Tidak. Dia berlatih bertahun-tahun agar dia siap menghadapi pertarungan, agar dia siap mengikuti pertandingan. Dan tentu di dalam usaha persiapan mengikuti pertandingan ada harapan kemenangan di dalamnya. Demikianlah kiranya perjuangan iman kita. Demikianlah pertarungan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hendaklah kita tidak pernah berhenti untuk melatih diri, mendekatkan hati kepada Tuhan, dan terus mau diajar di dalam firman-Nya. Jangan pernah berhenti. Teruslah membekali diri di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman-lah yang memberi kekuatan, yang memberi semangat bagi kita untuk tetap kuat berjuang di dalam kehidupan. Dan percayalah, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Teruskanlah menangkan pertarungan imanmu, berjerih payah dan berjuang terus di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Karena pengharapan kepada Tuhan akan selalu mendatangkan sukacita, berkat, dan damai sejahtera bagi kita yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Engkau. Di dalam firman-Mu kami belajar. Di dalam firman-Mu kami dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan akan memakai firman sehingga kami beroleh kemenangan. Ya Tuhan, berkati hidup kami senantiasa. Kuatkan dan mampukan kami untuk tetap bertahan dan setia di dalam iman kepada-Mu. Sekalipun banyak pergumulan, banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya di dalam setiap pergumulan kami, Tuhan bekerja. Di dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami percaya di dalam firman-Mu, kami beroleh kekuatan, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, ajari kami untuk mampu melakukan yang baik, sehingga setiap pekerjaan kami berkenan kepada-Mu. Apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, kiranya Tuhan berkati, sehingga hidup kami selalu dipenuhi, dicukupkan di dalam kuasa dan cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara kami yang berjuang dalam hidup, Engkau berikan kekuatan. Bagi mereka yang sedang berduka, Engkau berikan penghiburan. Dan bagi saudara kami yang sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan. Di dalam kuasa kasih-Mu, mereka beroleh kepulihan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.